Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan jurnalistik SMA Negeri 1 Karangdowo dengan tema membuat website dari nol. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mencoba membuat halaman statis, halaman dinamis, dan menu bar. Ini adalah contoh dari website yang akan kita jadikan panduan, di mana teman-teman bisa mengaksesnya melalui tautan atau link atau URL alamat aksi.tridastudio.com ya, aksi.tridastudio.com ya. Di sini adalah website yang akan kita jadikan acuan atau patokan lah ya, atau panduan di mana di dalam pelatihan ini. Yang pertama teman-teman, halaman statis. Halaman statis itu adalah halaman yang jarang berubah atau bahkan tidak pernah berubah. Contohnya di sini adalah halaman beranda. Halaman beranda itu selama template-nya tidak berubah atau tampilannya tidak berubah, ya halamannya seperti ini, maka dia tidak akan pernah berubah. Tentang kami juga sama. Tentang kami di sini adalah halaman yang hampir tidak berubah, karena tentang kami di sini tentang, katakanlah tentang majalah ini, katakanlah tentang situs websitenya ini. Di sini adalah contohnya majalah Aksi, berarti tentang majalah Aksi itu apa, maka selamanya tidak akan pernah berubah. Jadi misalkan di sini tentang Agus Trianto gitu ya, atau tentang guru jagoan gitu, maka ya selamanya Agus Trianto seperti ini, guru jagoan juga seperti ini, maka itu disebut dengan halaman statis. Halaman statis adalah halaman yang berubahnya itu sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah. Seperti kontak juga sama ya, kontak juga hampir tidak pernah berubah, karena kontak ya berarti halaman alamatnya, kemudian nomor telepon, email, dan seterusnya, itu kan hampir tidak pernah. Kemudian halaman dinamis, halaman yang sering berubah, bisa bertambah sewaktu-waktu. Di sini kami contohkan adalah inspirasi. Ada artikel inspirasi, ya kan? Bisa bertambah setiap hari mungkin atau setiap waktu. Catatan siswa juga sama, album kegiatan, silaturahim, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman nanti bisa disesuaikan, dan kita akan membuat halaman statis dan halaman dinamis. Kemudian yang dimaksud dengan menu bar itu yang ini teman-teman. Nah, ini menu bar itu yang atas ini. Ya, membuat menu bar. Nah, cara pertama yang kita lakukan adalah teman-teman, kita akses dulu ya, kita akses website kita dulu. Seperti apa? Localhost, caranya masih sama ya, Aksi. Nah, kita akses dulu, kita lihat website kita seperti apa. Kalau misalkan tampil seperti ini, artinya teman-teman nggak perlu bingung. Masih ingat belum? Ya, saya harapkan teman-teman sudah tidak asing lagi. Artinya kalau seperti ini, server lokal kita tidak berjalan. Ya, tidak berjalan, sehingga di sini silahkan diaktifkan terlebih dahulu ya. Cara mengaktifkannya silahkan teman-teman masuk di tempat menginstal server lokal kita atau sampp, yaitu saya menginstalnya di C sampp. Kemudian scroll ke bawah teman-teman ya, scroll ke bawah sampai mentok, kemudian dari bawah nomor 3 yaitu sampp control.exe. Diklik 2 kali atau double klik atau dijalankan. Kemudian diaktifkan modul Apache dan modul MySQL-nya. Kemudian ditutup saja, kita kembali ke browser, lalu kita reload yang ini boleh, atau refresh atau di reload yang tombol atas juga boleh, sama saja ya. Dan di sini sudah bisa diakses. Kemudian teman-teman pastikan teman-teman di sini bisa masuk atau bisa login ya. Kita akses dulu halaman adminnya. Ketikkan admin seperti ini, jadi localhost _ nama project kita yaitu Aksi ya, _ kemudian admin. Jika sudah, tekan enter. Nah, di sini karena kami sudah login ya, jadi chat atau sessionnya masih aktif, jadi tidak perlu menginputkan username dan password. Namun apabila teman-teman diminta untuk menginputkan username dan password, silahkan teman-teman diinputkan saja username dan password yang teman-teman buat waktu menginstal WordPress ya, di pertemuan pertama seperti ini. Langkah yang pertama teman-teman perhatikan, ini adalah contohnya. Kita akan membuat halaman statis dulu ya. Halaman statis yaitu kita membuat beranda, tentang kami, dan kontak. Kita membuat 3 halaman statis. Di sini caranya teman-teman silahkan masuk di pages ya, pages, kemudian add new ya. Kalau misalkan teman-teman tampilannya tidak seperti ini, nggak perlu bingung ya. Biasanya full screen tuh di sini. Biasanya tampilannya seperti ini teman-teman ya, bingung biasanya. Nah, di sini cara untuk menampilkan supaya tidak full screen, silahkan diklik saja di sini trigger atau titik 3 di pojok kanan atas ya. Di sini ada full screen mode atau mode, di sini dihilangkan centangnya atau diklik saja. Di
sini shortcutnya adalah Ctrl Shift Alt F. Iya, sehingga nanti setbarnya tetap muncul. Nah, untuk menampilkan setbar di sini, yaitu di bagian gear. Ya, ini diklik saja gearnya, ya, menyembunyikan dan menampilkan. Jadi seperti itu untuk dasar-dasarnya, supaya teman-teman nanti kami harapkan tidak kebingungan, ya. Kemudian add title di sini adalah judul halaman. Di sini kita tuliskan saja beranda seperti ini, ya. Kemudian di bagian back attribute, ya, di sini pilih homepage, ya. Ya, di sini kita ulangi ya. Di sini titelnya kita kasih beranda. Untuk isinya kita kosongkan saja karena halaman beranda biasanya sudah bawaan dari template-nya. Kemudian pastikan di tab page, ya. Kemudian scroll ke bawah, di sini template-nya atau di bagian back attribute, di sini pilih home page. Ya, pilih home page. Klik, kemudian dipilih publish. Klik. Nah, di sini ada back publish it. Artinya halaman yang kita buat tadi sudah terpublish, sudah berhasil dibuat. Ya. Cara melihatnya, tekan all pages. Nah, di sini ada halaman beranda. Kemudian di sini ada dua halaman, privacy policy. Kemudian di sini ada sample page. Di sini adalah halaman bawaan dari WordPress. Ini teman-teman bisa menghapusnya. Cara menghapus halaman, teman-teman bisa menggunakan ini menu trash. Klik. Kemudian sample page juga klik. Ya, sehingga hanya ada halaman beranda saja. Kemudian teman-teman bisa mengulangi langkah yang sebelumnya untuk membuat halaman baru, yaitu kita membuat halaman tentang kami dan kontak. Add new. Kemudian di sini tentang kami. Tentang kami, kemudian di sini diabaikan saja karena tidak mungkin home-nya atau halaman berandanya banyak ya. Kita abaikan saja default template, kemudian langsung publish. Kemudian kita buat lagi add new lagi. Di sini kontak. Sampai salah nulis ya. Nah, di sini kontak, kemudian publish langsung. Oke, jika sudah teman-teman, kita kembali ke all pages di sini. Nah, di sini ada tiga, ya, ada tiga halaman yang sudah kita buat, yaitu ada beranda, kontak, dan tentang kami. Kemudian kita akan membuat halaman dinamis. Nah, di sini halaman dinamis, inspirasi, catatan siswa, album, dan silaturahim. Di sini ada 4. Caranya teman-teman berbeda dengan halaman statis. Kalau halaman statis kita membuatnya menggunakan pages. Kalau halaman dinamis kita menggunakan di sini kategoris. Masuk di post, disorot saja. Kemudian di sini ada kategoris. Klik. Nah, di sini yang pertama adalah inspirasi. Kita tulis di sini inspirasi. Enter saja teman-teman. Nah, akan masuk otomatis ya. Kemudian catatan siswa. Di sini ada catatan siswa. Enter. Kemudian di sini ada album kegiatan. Album kegiatan. Enter. Kemudian di sini ada silaturahim. Ya, di sini ada silaturahim. Silaturahim. Nah, seperti ini. Enter. Di sini ada 4. Ya, kita sesuaikan saja. Nanti teman-teman misalnya pengen nambah, silahkan ditambah sesuai dengan kebutuhan ya. Pada dasarnya sama, hanya caranya saja diulang-ulang. Seperti itu. Ada silaturahim, album kegiatan, catatan siswa, dan inspirasi. Uncategorized ini tidak bisa dihapus karena ini merupakan kategori default ya dari WordPress. Jika sudah teman-teman, kita lihat di sini kategoris. Oh ya, di sini sudah tampil ya. Dan di sini kita sudah membuat halaman statis dan dinamis, yaitu di pages tadi kita sudah membuat 3 halaman, kemudian di halaman dinamis di kategoris kita sudah membuat 4 halaman sehingga ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ya, sudah 7 ya, sudah pas ya. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan di menu? Sedangkan kita akses website kita, disorot bagian pojok kiri atas, kemudian visit site, boleh ditarik seperti ini, ditahan, di-drag, kemudian dilepaskan di tab seperti ini boleh. Atau misalkan kita klik kanan, open link in new tab juga boleh. Ya, sama saja. Di sini kan hanya ada beranda, kontak, tentang kami. Sedangkan di sini di contoh di sini ada inspirasi, catatan siswa, dan album kegiatan. Cara membuat menu teman-teman, silahkan kembali ke halaman admin. Kita pilih appearance, kemudian menus. Ya, di sini ada. Nah, di sini sudah ada nih. Home-nya kita hapus dulu. Nah, home-nya kita hapus dulu. Kita remove. Nah, seperti ini. Ini ya untuk menampilkannya, tanda panah ya. Oke. Kemudian menu 1. Ya, menu 1 enggak masalah, di ini aja.
Menunya bebas ya namanya ya, menu 1 boleh atau menu utama juga boleh. Utama seperti ini juga boleh ya, bebas namanya. Kemudian tekan create menu, klik. Nah, di sini ada menu utama, di mana menu-menu itu adalah beranda kontak tentang kami. Nah, display location teman-teman, maksudnya menu yang kita buat ini mau ditampilkan di mana. Di sini ada main navigation, jadikan navigasi utama. Klik dicentang. Ya, jika sudah dicentang, tekan shift menu. Perhatikan, di sini beranda kontak tentang kami ya. Masih sama. Sekarang perhatikan teman-teman, saya akan menggeser karena susunannya adalah kontak ini adalah setelah tentang kami, sedangkan di sini kontak di tengah-tengah. Kontak digeser ke bawah. Caranya diklik tahan, ditarik ke bawah sampai susunannya seperti ini teman-teman, sejajar sama. Kalau misalkan menjorok sini, silahkan teman-teman digeser saja seperti ini. Ya, kita klik save menu. Ya, beranda tentang kami dan kontak sudah sesuai ya. Di sini kalau misalkan teman-teman kok kenapa tidak taruh seperti ini menjorok, ini namanya sub menu teman-teman. Sehingga nanti kalau misalkan kita simpan dan kita buka, nah di sini jadi sub menu, jadi seperti ini, numpuk-numpuk ya. Sehingga kita tidak menginginkan seperti itu karena kita ingin membuatnya sejajar saja sehingga tusunnya seperti ini. Kemudian di save dan hasilnya seperti ini. Ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan memasukkan halaman dinamisnya, yaitu inspirasi, catatan siswa, album kegiatan, dan silaturahim di sini. Nah, ingat halaman dinamis kita membuatnya menggunakan kategoris kan? Nah, di sini ada kategoris, kemudian pilih view all. Nah, di sini centang aja semuanya teman-teman. Centang aja semuanya. Kemudian ingat uncategorized ini jangan diikutkan. Nah, seperti ini. Itu langkah yang lebih cepat daripada teman-teman klik satu-satu kan 4 kali. Ya, mending 1, kemudian di sini 1. Lalu tekan add to menu. Iya, di sini sudah ditambahkan. Lihat di sini sudah sesuai, namun di sini urutannya adalah kontak paling belakang. Kontak paling belakang. Kemudian di sini ada inspirasi, catatan siswa, ditarik ke atas, inspirasi, catatan siswa. Kemudian ada album dan silaturahim. Oke, sudah sesuai. Jadi susunannya seperti ini teman-teman. Pastikan ini tercentang. Kalau tidak tercentang nanti tidak akan tampil. Save menu ya, jangan lupa save menu. Jika sudah, kita kembali ke halaman depan website kita reload, klik iya, dan di sini sudah jadi, sudah sama persis ya. Beranda tentang kami, inspirasi, catatan siswa, album kegiatan, silaturahim, dan kontak sudah sama persis ya. Dan insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan membuat postingan ya. Postingan itu yang ini teman-teman ya, biar kelihatan bagus. Nanti kita untuk mengatur halaman beranda juga sama nih, halaman ada slideshow-nya, ada dan seterusnya macam-macam. Ini namanya postingan. Ya, kita akan membuat postingan. Dan sekali lagi, apabila ada kendala, kesulitan, silahkan ditanyakan saja di grup WhatsApp ya. Jadi sebenarnya pendampingan tidak tidak harus melalui Google Meet gitu. Tidak masalah. Jadi kita boleh teman-teman mengerjakan gitu. Kemudian jika ada kendala, tanya aja di grup WhatsApp. Nanti kita akan dampingi sesuai dengan jam pendampingan yang sudah ditentukan. Selamat mencoba, selamat belajar, dan tetap semangat.